Mata kuliah metode penelitian hukum. Topik ke-29 dari 70 topik. Judul penelitian dalam penelitian hukum, bagian pertama. Menurut Bernard Arif Sidarta, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch, maka dogmatik hukum adalah ilmu yang kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif atau teks otoritatif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep atau pengertian-pengertian, kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut, yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum, mikro maupun makro, yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Jadi, ilmu hukum secara langsung terarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum konkret. Dengan demikian, pada dasarnya apabila seorang peneliti merencanakan untuk mengadakan suatu penelitian, maka yang pertama-tama dipikirnya adalah masalah hukum yang akan ditelitinya. Akan tetapi, di atas kertas, peneliti tadi akan selalu mulai dengan judul penelitian. Oleh karena itu, maka hal inilah yang pertama-tama akan diuraikan di dalam kerangka tahap-tahap proses penelitian hukum. Perumusan suatu judul penelitian sedikit banyaknya tergantung pada berhasil tidaknya seorang peneliti untuk mengabstraksikan masalah hukum yang ingin ditelitinya, dengan sesederhana mungkin. Kalau hendak merumuskan suatu judul penelitian yang secara relatif dapat dianggap memenuhi syarat, maka sebaiknya judul tersebut dapat menggambarkan secara sederhana masalah hukum yang akan diteliti. Artinya, judul penelitian tersebut merupakan suatu refleksi daripada masalah hukum yang akan diteliti. Inilah yang pertama-tama harus menjadi perhatian utama dari peneliti yang akan melakukan pekerjaannya. Judul penelitian yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Menunjukkan dengan tepat masalah hukum yang diteliti. 2. Singkat, atau tidak lebih dari 20 kata, jelas, dan tidak memberi ruang bagi penafsiran yang bermacam-macam. 3. Bahasa yang dipergunakan bahasa ilmiah, yaitu mengandung pengertian-pengertian hukum maupun konsep-konsep hukum. Masalah atau isu hukum berintikan pertanyaan tentang apa hukumnya, apa yang menjadi hak dan kewajiban orang dalam situasi kemasyarakatan tertentu, dan berdasarkan itu apa yang seharusnya dilakukan orang, yang kepatuhannya tidak diserahkan pada kemauan bebas yang bersangkutan. Masalah atau isu hukum timbul karena adanya dua proposisi hukum yang mempunyai hubungan yang bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lain, satu terhadap lainnya. Masalah atau isu hukum yang timbul karena hubungan fungsional memuat proposisi yang pertama bersifat fungsional terhadap yang kedua. Masalah atau isu hukum yang timbul karena hubungan yang bersifat kausalitas memuat proposisi yang satu dipikirkan sebagai penyebab yang lain. Masalah atau isu hukum yang timbul karena hubungan diterangkan menerangkan memuat proposisi yang satu dipikirkan sebagai menerangkan makna yang lain. Sebaiknya langsung dilanjutkan ke topik 30. Itulah materi topik ke-29 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.